سلام عليك زين الأنبياء، سلام عليك أسقى الأسقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أسقى الأسقياء، سلام عليك سلام عليك سلام عليك أسقى الأسقياء. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen keempat masih bersama kami di tema sabar menghadapi musibah, dan juga masih kami akan buka pertanyaan tadi dari sana lagi ya, dari Kota Baru lagi. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Puryanti. Bu Pariyati. Puryanti. Pengajian dari Majelis Taklim Al Hidayah. Nggih, monggo Ibu Puryanti. Ya. Dari Simpang Ibu. Limbo. Silakan Ibu. Ini di luar tema Pak ya, melalui monggo. zakat mal. Ya, dihidup mic-nya Bu. Mal. Sini. Macam kau Bu. Nah, zakat mal. Silakan Didekatin. Ibu tentang zakat mal. Ya. Zakat yang dibilang zakat mal itu Pak, apakah boleh dikeluarkan didekati ke mulut Bu? Ya. Jangan ditelan Ibu. Ya. Biar nempel. Silakan ya Ibu. Kincunya tuh biar nempel ya. Silakan Ibu. Silakan. Zakat mal ya. Hukumnya kayak mana Pak kalau dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan? Ya, zakat mal ya. Zakat mal dikeluarkan di bulan suci Ramadan gitu ya. Di luar bulan suci Ramadan. Di luar ya. Itu baik. Itu masih bisa dikatakan masih zakat mal atau iya, akan saya jelaskan. Sedekah. Oke. Ya. Udah Bu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke. Yang lain lagi? Dari Beringin. Oh, Ibu ya. Dari Beringin. Oke. Assalamualaikum. Oh, sudah itu Bu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Kelurahan Beringin. Ya, nama Ibu? Nama saya Nyonya Wahyudi. Wahyudi. Ya. Pakai nyonya apa? Nyonya. Silakan Nyonya Wahyudi. Begini Ustadz, Ya. yang saya tanyakan, ada seorang suami mau nikah lagi minta izin. Oh, my sedapnya. Istrinya mengizinkan Ustadz. Waduh. Tapi suaminya sekarang minta mengikhlaskan lagi. Apa tuh? Nak nikah lagi? Diizinkan sudah, tapi sekarang dia minta harus ikhlas gitu Ustadz. Yang ketiga? Kedua. Oh, yang kedua. Diizinkan tapi kalau betul kayak mana Ustadz ya? Saya izinkan, tidak cuman bisa diizinkan aja, saya minta kamu harus ikhlas katanya Ustadz. Jadi udah ada ikhlas gitu? Siapapun pasti nggak mau ya mengikhlaskan Ustadz. Gitu ya. saya kira mau mengikhlaskan harapan. Ya, solusinya gimana Ustadz? Ya, diizinkan boleh Ustadz, tapi belum tidak ikhlas. Tapi tidak ikhlas. Wah, itu sama. Oke. Gimana ya? Makasih Ustadz ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, enak itu dak. Ada kata tadi Bu. Ayo. Oke, silakan Ibu. Awas Bu. Situ-situ Bu, pertanyaannya situ tegak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna dari BKNT Kecamatan Jambi Selatan, dipimpin Ibu Raja Lasmi. Silakan Ibu. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya tentang sholat. Bu Ustadz. Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, kalau Bu Ustadz tadi. Saya kalau subuh tuh terbangun Pak Ustadz jam 6 masih bisa enggak Pak Ustadz? Sholat subuh ya. Sholat subuh jam 6. Iya. Tiap hari. Ada. Yang kedua nih Pak Ustadz. Yang kedua Pak Ustadz ya. Ini tentang anak menantu, macam mana ngatasi Pak Ustadz? Anak menantu nih macam mana ngatasi? Ngatasi apa Bu? Ngatasi anak menantu ini. Kadang iri yang ini gitu Pak Ustadz. Macam mana tentang anak apanya? menantu, cara mengatasinya. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 3 pertanyaan Ustadz. Ya. Baik.
Ibu Purianti dari Simpang Rimbo, zakat mal Ustadz bisa nggak dikeluarkan di luar Ramadan? Pemirsa, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, zakat kan terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang tidak boleh di luar Ramadan zakat fitrah. Zakat fitrah kalau dikeluarkan di luar Ramadan bukan zakat fitrah namanya sedekah biasa. Tapi kalau zakat mal itu dikeluarkan di luar Ramadan boleh, dalam Ramadan boleh, sekarang boleh, kapanpun boleh. Karena zakat mal itu tergantung pada haul dan nisab. Haul itu masa tahun, nisab itu masa timbangan. Kebetulan mungkin Ibu Purianti berusaha tahun ini, di bulan ini Zulhijjah jelang Muharram, Ibu ya. Nah mulai usahanya Muharram, subhanallah. Muharram tahun depan, ternyata sudah banyak duitnya dapat, melebihi daripada 90 gram emas. Maka Ibu Purianti wajib mengeluarkan zakat pada bulan Muharram. Ya, karena bulan Ramadan belum sampai setahun dia punya usaha. Ya, kalau sampai Ramadan baru sekitar 8 bulanan, belum sampai setahun. Setahunnya nanti ketemu Muharram yang akan datang. Jadi begitu. Maka kalau zakat mal boleh dan memang dianjurkan dikeluarkan di luar Ramadan dengan melihat kondisi haul dan nisab. Setahun usaha kita dan sesuai dengan timbangannya. Gitu Ibu Pur ya. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Nyonya Wahyudi dari Pasar. Suami mau nikah, diizinkan Pak Ustadz tapi tidak ikhlas. Itu gimana ceritanya terus? Ya. Memang sekarang kan kalau nak nikah menurut undang-undangnya Ibu, apalagi kalau dia suaminya PNS misalnya ya, atau siapapun itu kan harus izin pengadilan. Biasanya suami akan mengajukan surat pada istri. Istri itu mungkin menandatangani tapi sakitnya tuh di sini. Itu maka tadi katanya mengizinkan tapi tidak ikhlas. Ya, karena kalau tidak diizinkan jawabannya satu, kalau enggak sudah aku cekik aku pening pala. Gimana lah Ustaz? Dak diizinkan kaki gitu dengan dia bertengkar. Izinkan tapi tidak ikhlas. Ibu, ya jawaban itu adalah harus kita jawab pada diri kita sendiri. Sebab kalau usaha sebulan jawab payah. Ya, jawabannya adalah ketika kita mengizinkan berarti kita mengikhlaskan. Ya, karena ikhlas itu memang prosesnya, memang hadirnya melalui proses. Payah menerima sesuatu itu di awal sakitnya kita. Tapi ketika berjalan proses dan kita tahu berapa banyak orang yang nikah istrinya yang kedua, ngizinkan lagi suaminya istri yang ketiga. Ternyata dia dapatkan nikmatnya. Kan ada tuh. Ya kan? Tapi kalau sebagai suami itu boleh Pak gitu Pak? Kalau suami sebenarnya tanpa izin istri tidak masalah sebenarnya. Tapi undang-undang kita mengatur. Karena suami punya hak untuk menikah yang kedua, ketiga dan keempat. 5 tidak boleh. Ya, intinya harus adil. Pertanyaannya sanggupkah adil? Itulah semua orang yang harus mengkajinya. Karena tidak semua orang sanggup adil. Ya, apa yang dilakukan oleh ibu misalnya seperti ini tadi, diizinkan tapi belum ikhlas, itu silahkan, tidak ada masalah karena dia ada undang-undangnya. Ya, sebab kita juga dilematis. Apalagi kita di Jambi DWA, nado tubuh orang model itu, saya kok Ustadz dari Jawa Ustadz, di Jambi kok tidak ada keluarga, tidak ada. Jadi kalau saya bilang, tidak ada, kata dia cerai, nak kemana saya? Ya, jadi daripada lantak dia lah. Tapi saya tidak ikhlas, biarlah waktu yang berjalan. Karena tidak semua sesuatu yang kita bayangkan baik itu baik. Boleh jadi yang kita anggap tidak baik justru dia. Sebab ada ternyata subhanallah nikah 2, nikah 3 sukses. Ya, sehingga istrinya dikasih, satu istri dikasih satu usaha Bu. Ya, ada itu rumah makan khusus, ditaruhnya sana satu, taruhnya sana satu. Ada juga sahabat saya kebetulan dia adalah pengusaha travel dan umroh. Istrinya itu 4. 1 di Jakarta, buka cabang di Jakarta, cabang travel besar di Jakarta. 1 lagi istrinya di Bandung, buka cabang travel di Bandung, istrinya yang di Bandung megang. 1 lagi dia buka cabang travel, ya kalau tidak salah di Aceh, istrinya 1 di Aceh, cabangnya besar di Aceh, dan 1 cabang penunggunya di Saudi, dia buka lagi di Saudi, istrinya 1 di Saudi sana. Senang enggak Bu jadi istri model itu Bu? Tapi kalau misalnya dijadikan istri kedua, tahu-taunya nyiksa, ngasih duit 1000 beda enggak? Ngasih itu beda enggak?
Wah, kalau ini kan dikasih usaha, subhanallah. Ya, karena dia sanggup, tanda kutip, memang semua orang tidak mempunyai keikhlasan yang sama, maka ingat apa yang dilakukan, mengizinkan dengan tidak ikhlas, ya, itu berarti kita sudah siap menjalani resiko. Maka mudah-mudahan dengan proses itu Allah berikan jalan yang sempurna pada hidup kita. Makanya kawan saya itu sering nyagil, kalau saya bilang saya tidak, saya tetap setia dengan istri saya yang paling saya cintai. Kan gitu. Saya kok tidak tipe yang nak nambah kedua. Saya juga Ustadz. Sama ya. Senang waktu rumah itu. Alhamdulillah. Senang. Ya. Berdosa pada macam tidak ikhlas tadi. Tidak dosa Ibu. Ikhlas tidak ikhlas karena tidak berhubungan dengan ibadah. Ya, cuman kita tersiksa. Makanya kalau kita ikhlas tidak ikhlas, biarlah dia mungkin tanda kutip ya, karena kita tidak mengizinkan dilematis. Ya, maka kita mengizinkan tapi hati kita sakit. Coba berusaha untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik. Kadang-kadang ibu ada suami menikah kedua, pening palanya, cerainya kedua, balik juga ke pertama. Nggak begitu. Maka bukan itu harapannya ibu. Ya, tetapi kalau memang suami sudah menemukan jalannya, mudah-mudahan itu yang lebih baik, itu yang lebih sempurna. Insya Allah. Tapi ada juga Ustadz, dia ikhlas tapi tidak diizinkan. Ikhlas tapi tidak diizinkan, itu tidak ada telak-telak ngatonya. Ya. Atau ada juga yang kadang aku izinkanlah abang tapi tolong lewati nyawaku dulu. Itu. Sama dari ikhlas juga tuh Ustaz ya. Begitulah kira-kira yang penting bagaimana kita berupaya, karena itu semua tergantung pada hati kita masing-masing. Kita tidak bisa menjustis Bu. Sama seperti Ibu bilang tadi ya, tidak semua perempuan mau dimadu, belum tentu. Kita tidak bisa menjustis karena masing-masing punya perasaan yang berbeda-beda. Tapi secara fakta tidak ada orang yang mau didua. Secara fakta. Tapi apakah itu benar? Ternyata istri yang kedua juga punya dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka dari itu kita berharap jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Allah tetap mempertahankan keluarga kita. Supaya suami kita tidak pada yang lain, pastikan kita jinakkan dia dengan doa dan kebaikan kita. Insya Allah. Kita harus bertanya, ngapa suami kita nak kedua? Apa bab? Iya, mungkin bisa jadi. Iya. Apa halnya Kol? Iya. Mungkin kincunya kurang tebal mungkin. Iya. Tapi kincu ibu nih tebal-tebal semua ya. Kincu lipstick. Selanjutnya Pak. Baik, yang berikutnya Ibu Erma dari Jambi Selatan, sholat subuh jam 6 boleh tidak Ustadz? Ibu kalau tertidur tidak ada masalah. Tertidur Bu ya, tidak sadar sama sekali. Tapi kalau sudah tersadar kemudian tertidur balik, kemudian hilang waktu, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena waktu tidur mungkin dia tidak sadar, kemudian tertidur ternyata bangun sudah siang. Ibu ya, maka dari itu as-salala kafarata 'alaiha ilal qada. Maka kalau andai kata kita memang tidak terbangun betul, bahkan bangun jam 8 sekalipun, laksanakan sholatnya dengan niat qada. Ya, karena kita tidak bisa menggantikan sholat dengan yang lain kecuali mengkodoknya. Ibu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Ustadz, anak menantu cara ngatasinya macam mana? Ya Ibu lah ngatasinya macam caranya. Maksudnya adalah dekat-dekat dengannya. Namanya anak menantu. Anak menantu juga anak kita Ibu ya. Jangan dibedakan. Anak kita dengan dia itu sama. Anak menantu dia ngambil anak kita, berarti dia juga anak kita. Ya, maka kita belailah dia seperti kita juga sama dengan anak kita. Kita berikan hak kepadanya seperti hak kita memberikan anak kita, dan kita berikan profesionalisme itu dengan baik. Jangan sampai kita mertua dengan menantu tidak pernah elok. Nauzubillah. Sama saja berarti anak itu durhaka dengan kita. Ya, maka itu baik. Baik caranya bagaimana? Memberikan jalan-jalan terbagus, memberikan nasihat-nasihat terbagus. Makanya sering komunikasi antara anak dan ibunya, antara mertua dan menantunya. Sekali-sekali, seminggu sekali ke rumah, walaupun rumahnya besar di perumahan sana, rumah maknya di sini, biarlah sekali-sekali ke sana, nengok-nengok silaturahim, kan begitu. Ya, paling tidak datang, mengunjungi dan seterusnya. Insya Allah. Iya, itu. Kalau kurang paham juga belajar di rumah dengan mertua saya, dia sayang yang saya kok. Paling sayang nggak saya Ustaz. Oh iya. Lagi. Aduh, mungkin dalam hatinya merutuk mungkin. Baik, tadi itu jawaban dari Ustadz Haji Hasbul Ahmad. Nanti kita sambung lagi, Bang ya. Siapkan pertanyaan lagi Bang ya, masih ada ya. Tetap bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عبتي يا جيرة العالمين يا أهيج الجود والكرم عبتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم